Bagaimana kabar Anda? Alhamdulillah baik Pak. Bagaimana tadi perjalanan ke sini naik apa? Kebetulan tadi Pak di luar macet tapi alhamdulillah tepat waktu. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Wahid Mauladi. Saya merupakan HRD dari perusahaan Quantum Leap Equation ini. Adapun tujuan wawancara ini yang dilakukan untuk merekrut karyawan dengan posisi yang diinginkan, yaitu staf IT. Semua jawaban yang Anda berikan itu bersifat rahasia, dijamin jika rahasianya, dan hanya untuk kepentingan rekrutmen saja. Oke, saya harap Anda terlibat penuh dalam proses wawancara hari ini dan tidak menggunakan kata kami dalam menjawab pertanyaan, menyampaikan jawaban dengan spesifik, bukan yang tidak relevan. Saya akan menanyakan tentang apa yang Anda lakukan, apa yang Anda rasakan, apa yang Anda katakan, dan apa yang Anda pikirkan. Mungkin wawancara hari ini tuh berlangsung selama kurang lebih 45 menit. Saya juga akan memohon izin untuk merekam video dan mencatat segala hal yang diperlukan pada proses wawancara ini. Jika Anda memiliki pertanyaan, mungkin bisa langsung saja ditanyakan kepada saya. Oke, mungkin bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih Pak atas waktu yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Hendra Rahman, biasa saya disapa dengan Hendra. Saya lulusan di kampus Universitas HND Makassar pada tahun 2021. Saat ini saya bekerja sebagai IT support, di mana kantornya itu berletak di Kabupaten Pangkep, yaitu PT Sinergi Informatika Semen Indonesia. Jadi PT Sinergi Semen Informatika itu adalah bawah anak grup dari PT Semen Tonasa. Jadi waktu sebelum saya kerja di perusahaan ini, sebelumnya saya pernah kerja dulu setelah saya lulus perkuliahan. Saya pertama kerja itu di PT Kawaoso Teknologi Indonesia. Jadi di PT Teknologi Indonesia itu kurang lebih sama dengan pekerjaan saya. Jadi saya juga di sana itu bekerja sebagai IT support. Jadi IT support di sana itu saya bergerak di bidang teknisinya. PT Kawaoso ini kemarin dia adalah anak perusahaan dari HND Makassar. Jadi dia bawahnya dari HND komputer yang ada di Makassar, bergerak di bidang IT. Jadi selama saya bekerja di sana kurang lebih 1 tahun, saya kebanyakan bekerja di luar kantor karena pekerjaan saya berkaitan dengan maintenance komputer yang ada di beberapa daerah. Jadi seperti jobnya itu kemarin saya ada beberapa job seperti perbaikan komputer di kantor, perbaikan komputer yang ditawarkan dari perusahaan lain untuk kantor kami. Jadi saya teknisinya langsung ke sana. Jadi selama saya di sana itu saya banyak bergerak di luar Pak. Kebetulan di PT yang sekarang ini saya tempati di Pangkep ini kurang lebih sama seperti yang saya kerjakan dulu. Mungkin bisa diceritakan terkait seperti latar belakang pendidikan tak secara garis besar. Oh ya, pertama saya dari sekolah dulu di SMK. Di SMK saya itu mengambil jurusan TKJ, jadi teknik komputer dan jaringan. Jadi setelah saya sekolah, sebelumnya waktu saya sekolah itu saya sangat banyak belajar tentang IT juga, makanya saya lanjutkan perkuliahan di kampus yang backgroundnya juga IT. Setelah itu saya lulus dari sekolah, saya masuk di kampus Universitas HND Makassar. Dulu itu sebelum universitas, kampus saya itu bernama Sistem Kandayani. Jadi sebelum saya lulus tahun 2021, saya itu masih di jasa saya itu masih menggunakan STIP Pak.
Jadi sekarang itu sudah berubah jadi universitas. Jadi selama di perkuliahan itu saya ada beberapa kegiatan, saya aktifi berbagai organisasi. Jadi ada beberapa organisasi yang saya aktifi seperti tim robotika STIM KDN Makassar, Mapala STIM KDN Makassar, kemudian himpunan salah satunya juga. Kalau boleh tahu waktu SMK-nya itu kenapa mau ambil jurusan TKJ? Apakah mungkin sebelumnya ada kelebihan memang dari situ atau seperti apa? Oh ya, awalnya itu saya lupa sedikit ya Pak. Waktu sekolah saya itu memang pada saat di SMP saya sudah ada komputer di rumah. Jadi komputer orang tua saya di rumah itu saya biasa gunakan. Jadi mulai dari saat itu pada saya selesai dari sekolah SMP saya tertarik dunia IT, dunia komputer. Jadi makanya saya langsung di situ mengambil di SMK jurusan TKJ. Walaupun dari jarak dari dari rumah ke sekolah itu terbilang jauh, padahal di waktu saya sekolah di Polewali itu yang dekat rumah dengan saya itu SMA. Tetapi memang sudah di situ saya tertariknya dengan dunia komputer, jadi terpaksa saya ambil di SMK walaupun jaraknya dengan jauh. Oke. Pertanyaan selanjutnya itu bisakah Anda ceritakan terkait perjalanan karir atau pengalaman berorganisasi Anda ketika dalam masa menempuh pendidikan? Oh iya, waktu di sekolah memang saya berorganisasi itu mulai dari SD sebenarnya. Waktu SD saya memang sering ikut lomba di pramuka. Jadi di pramuka itu waktu SD saya sering keluar. Pada saat di SMP begitu pun. Jadi saya beberapa kali di SMP mewakili dari kelas kegiatan pramuka. Bahkan saya pernah ke Makassar perwakilan dari sekolah saya. Jadi saya mewakili ke Makassar itu perwakilan dari sekolah untuk mewakili pramuka waktu itu. Jadi waktu di SMP saya juga itu pernah jadi wakil ketua OSIS. Jadi itu pada saat di SMP. Kemudian lanjut di SMK. Di SMK itu saya berorganisasi itu kebanyakan di pramuka juga. Jadi saya lanjutkan waktu karena di SD sampai di SMP saya anak pramuka. Jadi di SMK juga saya masuk di pramuka. Jadi saya pada saat di SMK saya juga pernah jadi ketua di sana Pak. Jadi saya ketua ambalan di sana selama kelas 2 sampai kelas 3 terbilang cukup lama. Jadi kebanyakan kegiatan saya di pramuka juga waktu saya sekolah di SMK. Jadi Anda lebih suka mungkin pramuka. Mungkin bisa ceritakan alasannya kenapa dari organisasi pramuka yang disukai? Iya, awalnya memang itu yang pada saat di SMK mungkin terbawa waktu saya SD, karena di SD kan selalu happy camping, bermalam di sekolah. Nah, pada saat di SMP juga saya selalu keluar dengan teman-teman. Kadang-kadang kalau ada lomba kerajalan, aku panggil anak pramuka. Jadi dari situlah terbangun pada saat saya SMK kan ada beberapa terbuka di SMK, ada PMR, ada OSIS, ada pramuka. Mungkin pada saat itu yang terbuka pramuka, jadi saya tanpa berpikir panjang mau masuk di pramuka lah. Karena memang dari dulu sukanya camping, kegiatan-kegiatan alam juga seperti itu. Kalau boleh tahu kalau dari S1-nya itu ada kegiatan organisasi? Wah, kalau selama perkuliahan itu Pak, saya organisasi yang pertama saya masuki itu adalah himpunan. Himpunan adalah rumah pertama saya waktu saya kuliah. Setelah saya di semester berapa itu saya lupa Pak, di himpunan di kampus, semester 3 saya masuk lagi di tim robotika di kampus. Jadi karena bidang jurusan saya di kampus itu sistem komputer, jadi saya cari organisasi yang berkaitan dengan jurusan ini yang lebih dekat. Kan di kampus itu ada beberapa sebenarnya UKM, tetapi yang paling dekat dengan jurusan saya itu Pak, dia tim robotika namanya, TRES, tim robotika STIM Handayani. Jadi di dalam tim robotika ini kita belajar tentang jalur kelistrikan, kemudian perlombaan berkaitan dengan hardware dan robot seperti itu Pak.
Setelah itu kemudian saya masuk lagi di UKM Mapala. Jadi di Mapala itu mahasiswa pencinta alam, karena dari awal saya dari sekolah saya suka memang mendaki, jadi saya masuk juga di UKM Mapala. Oke, pertanyaan selanjutnya. Eh, apa yang membuat Anda tertarik untuk melamar kerja sebagai staf IT di perusahaan kami? Oh iya, Eh, kemarin kan saya lihat di mana di Facebook Pak, ada perusahaan ini menerima staf IT berkaitan dengan bidang saya. Makanya saya mencoba untuk melamar untuk ini, karena saya lihat oh ini tidak jauh beda dengan bidang saya yang selama ini saya lakukan, baik dari sekolah, dari perkuliahan, bahkan beberapa pengalaman saya waktu di dunia kerja ini cocok di perusahaan ini. Makanya saya mencoba untuk melamar Pak. Mungkin setelah menceritakan diri Anda, saya ingin mendalami mengenai perjalanan Anda pada situasi yang menyenangkan dan situasi yang sulit selama kurang lebih 3 tahun terakhir. Mungkin saya kasih juga waktu 1-2 menit untuk mengingat situasi menyenangkan atau menyedihkannya. Kalau mungkin bisa, kalau udah mengingat Wah, kalau ingat 100% mungkin lupa sebagian Pak. Cuma awal saya lulus dari perkuliahan itu Pak, memang terasa, karena pada saya kan merantau ke Makassar pada saat saya lulus kuliah, yang biasanya kita dibiayai orang kuliah pada saat perkuliahan, tiba-tiba dengan memegang gelar sarjana itu masuk di dunia kerja itu sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi pada saat waktu tahun 2021 itu saya beberapa bulan itu sulit untuk mendapat pekerjaan, kadang beberapa kali interview dan tidak dipanggil. Itulah di situ fase-faseku yang merasa terjatuh, tapi sekaligus sebenarnya membangun diri saya bahwa saya harus bisa di situ. Fase-fase saya memang betul-betul ini berat, setelah selesai kuliah harus cari pekerjaan, ternyata sulit seperti itu. Kalaupun menyenangkan itu ya mungkin di hari pertama saya diterima bekerja, pada saat itu sangat membahagiakan. Tapi namanya juga dunia pekerjaan tuh banyak duka dan senangnya selama bekerja, karena job saya dulu juga pada saat di dunia kerja itu banyak hal-hal yang baru saya yang dapatkan tidak dapat saya di perkuliahan. Jadi seperti kita pergi di luar sebagai perwakilan dari kantor untuk menyelesaikan masalah di kantor lain, terkadang kita dapat masalah-masalah yang sangat berat, yang kita ini berat, ini masalah sulit langsung diselesaikan di tempat itu. Jadi kita banyak bertanya, banyak belajar juga, seperti itu mungkin Pak. Mungkin bisa berikan gambaran secara spesifik terkait situasi yang mengesankan yang Anda alami. Mengesankan dalam bentuk sedih atau bagaimana? Mungkin menyenangkan. Menyenangkan. Ya, kalau menyenangkan itu ketika waktu dunia kerja itu saya merasa sangat happy itu ketika ini kan dunia pekerjaan saya kemarin Pak banyak bergerak di Makassar. Jadi saya maintenance di Kala, saya maintenance di pabrik mie, saya maintenance di di Dalton, Hotel Dalton. Kemudian saya menyenangkan itu hari pada saat saya diusulkan bahwa saya keluar daerah. Jadi kalau keluar daerah kan dari sisi lain pengalaman kita juga kurang. Jadi misalnya kita disewakan dari segi pesawat, kemudian ada insentif setiap hari, ada juga bonus dan gaji bulanan pun juga tetap. Jadi itu menyenangkan sebenarnya buat saya. Jadi kita keluar daerah 1 minggu 2 minggu kita dapat bonus di situ. Itu menurut saya menyenangkan buat saya. Kemudian kita juga dapat pengalaman banyak di situ. Mungkin tugas yang telah Anda lakukan dalam meraih keberhasilan tadi? Kalau melakukan tugas Pak, saya tidak terlalu ingat, tapi yang selama ini saya lakukan adalah sesuai dengan arahan yang ada di kantor. Jadi saya memaksimalkan mungkin apa yang menjadi job pekerjaan saya. Jadi selama di kantor ketika dikasih
pekerjaan, saya memaksimalkan mungkin bahwa pekerjaan itu harus saya selesaikan dan tidak ada pun masalah sedikit pun yang saya lewatkan. Sebenarnya itu yang menjadi kunci keberhasilan, itu sebenarnya bagaimana kita bertahan dan memaksimalkan usaha kita selama kita dalam dunia kerja. Jadi itu yang bikin bertahan. Awalnya kan gaji akhirnya dari 2 juta, 2,1 sampainya 3 juta, itu kan menurut saya suatu keberhasilan. Nah, itu yang membuat saya, karena dalam selama saya dunia kerja saya melakukan apa yang betul-betul diberikan sama kantor, yang saya juga bekerja keras. Mungkin apa saja strategi yang Anda lakukan untuk meraih keberhasilan tersebut? Ya, kembali lagi Pak, kalau masalah strategi itu yang pertama saya adalah tadi, karena kita bawahnya juga harus juga belajar, banyak belajar kantor, tapi yang paling penting buat saya adalah konsisten. Jadi kita konsisten, kemudian kita jangan malu bertanya. Sama kalau ada hal yang kita tidak tahu, itu yang buat saya sebenarnya kunci utama dari saya. Jadi saya betul-betul fokus dan konsisten. Bagaimana cara mungkin kasih tipsnya biar konsisten dan tidak malu untuk bertanya? Awalnya mungkin ada memang dilema dalam diri kita, ketika kita dapat masalah kita malu untuk bertanya. Tetapi harus kita tanamkan bahwa kalau tidak, saya tidak malu ini bertanya, saya akan tersesat. Jadi sesuai kemarin arahan dari kantor, lebih baik itu biasa yang saya juga dari perkuliahan pun selalu dikatakan senior, lebih baik kita salah 1000 kali di rumah daripada salah 1 kali di luar. Jadi itu yang memotivasi saya harus banyak belajar, banyak bertanya, kemudian saya fokus dalam bidang itu. Mungkin setelah tadi mendapatkan hasil yang mungkin apa yang hasilnya dari setelah menjelaskan tentang konsisten tadi, setelah menerapkan strategi yang Anda ceritakan tadi, apa hasilnya dalam hidup tak saat ini? Iya, memang kalau kita yang merasakan secara pribadi Pak, yang saya rasa memang biasa-biasa saja, tapi dalam pandangan orang lain, kemudian diri kita itu ada kedewasaan yang kita rasakan. Awalnya kita masuk dunia kerja itu kita kadang bengong di hari pertama, hari kedua, hari keempat, sebulan pertama. Tapi kalau kita melakukan lama-lama kan akan terbiasa. Jadi selama ini saya merasakan ada yang berubah dalam diri sebenarnya, baik dari pengalaman dalam pekerjaan. Nah, seperti itu sih sebenarnya Pak. Jadi ada hal yang berubah dalam diri sebenarnya saya rasakan. Bisa Anda memberikan gambaran secara spesifik terkait tantangan atau mungkin kesulitan yang Anda lalui? Kalau kesulitan yang saya alami itu semakin tingginya sebenarnya teknologi, semakin banyaknya ilmu-ilmu baru. Kadang-kadang ada user yang bertanya, Pak gimana ini Pak, gimana Pak? Wah, kalau kita kan belum pernah pelajari sebelumnya, kita juga kadang-kadang kita mau menjawab dengan cara jawaban yang salah kan, menjawab dengan mengada-ngada kan salah. Jadi kita itu yang misalnya tantangan sekarang. Jadi banyaknya ilmu baru sekarang, teknologi baru. Jadi kita juga sebagai anak IT harus banyak belajar. Jadi sepulang dari kantor kita harus update, membaca dan lain-lain sebenarnya. Apa tugas yang telah Anda lakukan dalam menghadapi tantangan dan kesulitan tersebut? Ya itu lagi saya kembali Pak tadi, bahwa kadang kalau kita dapat masalah pada saat di kantor, ada hal-hal yang baru, biasanya saya kuliti kembali pada saat sepulang. Saya kuliti atau di hari Minggu, hari Sabtu, kita menguliti tingkatan kesulitan yang kita dapat pada saat kita bekerja. Kadang-kadang itu yang saya bilang tadi, ada ilmu baru, teknologi baru yang user pertanyakan, itu yang kita banyak belajar lagi kembali. Jadi intinya dievaluasi Dievaluasi diri kembali.
mungkin apa yang telah Anda dapatkan setelah berhasil melalui peristiwa tersebut? Contohnya itu kan tadi kita bilang dievaluasi kembali. Nah, mungkin apa yang Anda dapatkan setelah berhasil melalui Kalau dibilang tingkat keberhasilan itu kan tergantung lagi penilaian orang. Tapi yang saya rasakan setelah melakukan itu bahwa saya sadari bahwa banyak ilmu-ilmu baru, teknologi-teknologi yang baru sebenarnya di dunia IT tentu membuat kita merasa lebih nyaman lagi kembali pada saat kita dunia kerja. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari user, dari kantor-kantor lain, kita juga bisa menjelaskan dengan semaksimal mungkin. Jadi kadang itu tingkat menganalisa user itu sangat sulit juga Pak. Yang saya rasakan pada saat saya kerja, karena terkadang user itu membahasakan bahasa yang dia bahasakan, pertanyaan dia pertanyakan itu sangat sulit kami pahami. Terkadang kita, oh ini dia user bertanya dia kemana ini Pak? Sebenarnya sulit kami pahami, dia pakai bahasa sendirinya. Jadi kami juga menganalisa bahwa oh ini yang dipertanyakan ternyata di bagian hardware-nya, di bagian software-nya. Nah itu yang kadang kami juga lakukan. Oke, mungkin bisa diceritakan tentang situasi ketika Anda dihadapkan dengan adanya kendala terhadap perangkat lunak maupun perangkat keras komputer yang ada di perusahaan. Kendala? Iya. Iya. Kalau masalah kendala itu Pak sering memang terjadi. Itu yang saya bilang tadi lagi, kendala itu karena kadang-kadang itu kita dapat bagian kendalanya itu sangat sulit dipecahkan pada saat kita di kondisi itu. Makanya biasa kalau ada masalah itu yang saya dapatkan, saya biasanya report lagi kembali, karena kita kan dibekali dengan aplikasi apa masalah kendalanya, bagaimana cara mengatasi masalahnya, apakah bisa diselesaikan hari itu juga. Kalau ada pun masalah-masalah yang saya tidak bisa pecahkan di hari itu, biasanya kan saya koordinasi lagi dengan tim yang lain. Ada tim bos kita di kantor, apa istilahnya itu, dia satu tingkatan di atas. Jadi kalau kita dapat masalah, kita bertanya, oh bagaimana ini Pak, seperti itu. Kalau kita tidak bisa pecahkan, ataupun kalau masalah hardware biasa saya dapat sulit dipecahkan di kantor, biasa saya bawa pulang itu barang Pak, bawa kantor, kita pecahkan sama-sama. Oh bagaimana ini, baru saya bawa lagi. Mungkin apa tugas utama Anda dalam melakukan pengecekan rutin terhadap perangkat lunak maupun perangkat keras komputer yang ada di perusahaan? Dia ini lebih ke hardware atau ke software tadi itu Pak? Dua-duanya, perangkat lunak dan perangkat keras. Kalau di perangkat lunak itu tentang maintenance-nya atau maintenance-nya yang kita maksud ini Pak. Kalau maintenance-nya itu di perangkat lunak, kan biasa kemarin saya waktu bekerja, biasanya itu performa. Biasanya kan pada saat kita hadapi laptop yang biasa itu sering dipertanyakan user, kenapa komputer saya lambat begini. Nah, itu kalau dari segi softwarenya itu biasa saya bersihkan dari antivirus, kemudian sistemnya ini apakah sudah update yang terakhir, browsernya bagaimana, dan aplikasi-aplikasi apa yang dia gunakan. Biasa saya juga hapus aplikasi-aplikasi ini yang dia tidak gunakan. Makanya dari awal itu ketika saya dapat user, saya pecahkan. Yang pertama itu kalau dari segi software ini Pak, yang digunakan aplikasinya mana saja Pak, yang tidak digunakan yang mana saja. Oh kalau yang tidak dibutuhkan bisa saya hapus saja ini Pak, supaya dia supaya performa pada saat dia kerja user ini dia tidak beban dengan softwarenya, jadi membuat komputer lebih ringan. Kalau di hardwarenya itu palingan tergantung pada saat user ini dia kendalanya di mana. Pada saat kan biasa ada updatean baru sekarang kita itu Pak, dari segi harddisk saja. Harddisk kan kalau kita mau pakai sekarang banyak yang juga yang lambat. Apakah performanya itu harddisk juga sudah lalut? Makanya biasa kami sarankan pakai SSD supaya performanya juga kencang. Kemudian segi RAM-nya juga, oh ini Pak RAM-nya kurang, bisa ditambahkan Pak supaya performanya juga kencang.
mungkin strategi yang akan Anda lakukan untuk minimalisir kerusakan perangkat lunak maupun perangkat keras di komputer yang ada di perusahaan. Menganalisir itu biasanya itu ya itu lagi kembali Pak, kita ke maintenance. Sebenarnya ke maintenance kita seberapa rajin kita maintenance, karena kalau hardware itu biasa kan kalau hardware itu kita kurang maintenance, biasa kan itu membuat tidak awet Pak. Contohnya print itu ketika user menggunakan print ketika habis tinta, nah itu kan salah satu membuat barang cepat rusak. Makanya dari segi teknis itu bagaimana caranya ini kita tidak membuat user ini bahwa oh ini tintanya masih ada loh, jangan sampai kehabisan. Itu kalau udah hardware. Kalau software itu sebenarnya nggak terlalu banyak. Itu kalau software saya kira itu tergantung user, dia membuka aplikasi-aplikasi lain yang sebenarnya yang terlarang, itu sebenarnya dari situnya juga. Mungkin dari yang Anda ceritakan tadi, bagaimana hasil yang Anda dapatkan ketika menggunakan strategi tersebut untuk minimalisir kerusakan perangkat lunak maupun perangkat keras dari komputer yang ada di perusahaan? Ya, saya merasa dampaknya bagus, karena awal saya masuk di perusahaan itu memang kadang-kadang saya kembali 1-2 hari user yang bermasalah itu, padahal yang bermasalah itu biasa permasalahan biasa Pak. Jadi kadang-kadang itu saya ditelepon user, contoh pagi-pagi ditelepon user, Pak ini komputernya nggak nyala Pak, ternyata colokannya dia nggak full, dia masuk listriknya. Jadi sebenarnya itu makanya itu setiap kami ke kantor awal pertemuan dengan user itu kami juga biasa kadang-kadang perjelas masalahnya. Oh ini yang sering terjadi. Maka pada saat itu ya dari usernya itu sebelum dia bertanya juga hal-hal yang kecil, dia evaluasi dulu. Nah, pada saat dia membuka komputernya, oh pada saat dia menyala ternyata colokannya. Nah seperti itu kalau dari segi hardware. Jadi Anda melakukan pendekatan dulu. Biasanya juga itu karena kan kalau masalah software itu biasanya juga kami pakai aplikasi Anides. Jadi ketika ada masalah, apalagi kalau jaraknya jauh, saya tidak perlu ke sana. Jadi saya bisa remote di komputernya dengan jarak jauh, saya bisa atasi di kantor atau di rumah. Jadi saya tidak mesti ke kantornya, jalankan pengecekan. Saya bisa remote dari sistem. Mungkin bisa ceritakan tentang ketika Anda dihadapkan dengan adanya kendala jaringan yang terjadi pada saat jam kerja. Oh iya, kalau masalah kendala jaringan itu biasanya itu koneksi terputus yang paling banyak terjadi Pak. Jadi kalau pada saat koneksi terputus itu biasa kami dihubungi, kami langsung terjun biasanya ke lapangan. Kita menganalisa dulu, misalnya kalau dari lantai 1, lantai 2, lantai 3, oh ternyata di lantai 1 yang bermasalah. Yang pertama itu kita dulu lakukan pengecekan. Oh ternyata kalau di bagian kabel yang bermasalah, maka kami perbaikin di problem perkabelan. Kalau kabelnya sudah aman, ternyata sudah aman semua, terkadang-kadang ada yang bermasalah di koneksi, di konfigurasi, makanya kami lakukan juga pengecekan di konfigurasi. Apa tugas utama Anda dalam melakukan perbaikan terhadap sistem jaringan yang ada di perusahaan? Kalau saya kemarin di bagian jaringan itu, saya kan jalan ada beberapa teman juga. Itu kami juga berbagi tugas. Kadang kalau misalnya itu kan kalau jaringan itu di kantor itu banyak yang bisa bermasalah. Kita tidak langsung bisa apakah bermasalah di segi softwarenya, apakah bermasalah dari segi kabelnya, apakah bermasalah dari segi alat perangkat kerasnya. Makanya kalau itu kita langsung bagi. Kalau saya itu lebih banyak sebenarnya di bagian konfigurasi.
Jadi teman saya biasa lebih yang hadur, oh bermasalah di hadurnya, oh iya kita cek dulu di konfigurasinya apa yang bermasalah. Apakah ada IP yang tabrakan atau ada teman-teman dari kantor yang putus atau konektornya yang terputus, yang rusak atau kabelnya yang dimakan, banyak lah problem seperti itu. Kalau kan tadi tugas dari konfigurasi, Iya. mungkin bisa dijelaskan dari mana kita dapat itu skill konfigurasinya, bukan mungkin dari kampus atau Oh iya, kalau masalah jaringan kan kembali saya ke sekolah di TKJ itu, teknik komputer dan jaringan itu saya basic sekali dapat waktu sekolah. Nah, saya pendalaman itu pada saat saya kuliah, kemudian beberapa kali juga ikut pelatihan-pelatihan, seminar. Kalau ada lagi pelatihan di organisasi, di kampus, pelatihan baik dari apa namanya di online seminar dan lain-lain. Saya pendalamannya di situ sebenarnya. kalau dari segi mencegahnya, bagaimana Anda mencegah agar kerusakan sistem jaringan itu tidak terjadi di perusahaan? Oh iya, kalau sistem problemnya itu yang tidak, bagaimana cara supaya tidak sering terjadi kan? Biasanya kami manage dengan baik. Contoh kayak kan biasa user itu selalu kendalanya, oh ini kenapa Pak lalot, kenapa ini. Nah, itu biasanya kami dari awal memang kalau memang ada jaringan di lantai 1, lantai 2, lantai 3, makanya kita pasangkan semua alat di lantai 1 juga. Kalau dia connect dengan koneksi wifi, kita pasangkan alat di lantai 1. Jangan sampai kita pasang alat di lantai 2 atau di pertengahan lantai 1 dengan lantai 2 sama-sama komplain biasa. Oh, orang karyawan di lantai 1 di lantai 2 komplain juga. Makanya kita lebih baik prepare memang biasa sebagai IT, pasangkan alat di lantai 1, pasangkan juga alat di lantai 2 supaya konektivitasnya mereka lancar. Itu sebenarnya paling antisipasi biasa kalau dari segi jaringan, karena problem utamanya biasa user itu sering kali terjadi, sering menelpon, Pak koneksinya kenapa lancar Pak, error Pak, semuanya gitu. Kalau dari strategi yang Anda lakukan untuk menghindari kerusakan sistem jaringan itu bagaimana? Kalau dari segi kerusakan kan dari segi kalau kerusakan di hardware itu sebenarnya jarang terjadi Pak, sebenarnya tergantung itu alat yang kita simpan itu baik sebenarnya tempatnya. Apakah kan biasa itu kalau hardware, apakah misalnya berapa kali diganti dalam setahun performanya. Nah, kalau memang performanya sudah tidak bagus, apakah ini alat dibeli dari pihak kantor atau dikontrak dari kantor kami, biasanya kami langsung ganti maintenance. Misalnya, oh ini alat sudah lama, kami ganti alat yang baru. Kemudian posisi pasangnya juga itu kan biasa kalau kita pasang alat itu di tempat-tempat yang biasa menempel pada dinding. Nah, kami juga antisipasi di situ, jangan sampai barang ini cepat jatuh. Apakah ada senggolan atau bisa dikena dengan matahari. Nah, itu dari sini kita prepare untuk benar-benar ini barang aman, tidak sering terjadi masalah dalam jangka beberapa bulan. Jadi seperti itu di apa namanya namanya? dicek sebelum memang rusak. Kalau dari hasilnya lagi, bagaimana hasil yang Anda dapatkan dari penggunaan strategi tadi? Kalau saya rasa cukup baik setelah melakukan seperti itu, karena awal saya masuk kerja itu kan awalnya saya belum tahu mengevaluasi diri saya, kemudian hal-hal yang yang harusnya yang buat cepat ini rusak barang seperti itu Pak. Jadi setelah saya melakukan pengecekan, oh ini yang sering terjadi masalah, menurut saya itu cukup hasil yang baik Pak. Jadi enak juga mengatasi masalahnya ketika ada problem lagi. Cukup lah. Mungkin bisa diceritakan situasi ketika melakukan kesalahan saat pekerjaan. Oh ya, kesalahan. Pada saat kesalahan itu
biasanya kalau kesalahan itu kami selalu dievaluasi sebelum kami berangkat sebenarnya. Jangan sampai melakukan kesalahan. Makanya itu ketika kami di kantor lain pada kami mengerjakan, kita juga tidak melakukan hal-hal yang tidak kita tahu. Jadi kami juga sangat prepare. Jadi oh kira-kira kalau saya lakukan ini salah tidak, kalau memang saya tidak benar melakukan yang salah, lebih baik saya tidak. Makanya itu lebih baik kita konsultasi lagi ke tim, ke atasan. Oh ini ada problem. Jadi kita memaksimal mungkin tidak mengatasi kesalahan. Saya melakukan itu. Kalau tugas Anda dalam mengatasi permasalahan tersebut itu bagaimana? Ya kalau ada kesalahan. Iya. Kalau sejauh ini Pak, saya banyak konsultasi sebelum walaupun ada kesalahan yang saya lakukan. Sebenarnya kesalahan kalau dari segi itu paling kesalahan paling keterlambatan saya menurut saya Pak kalau itu. Tapi kalau kesalahan langsung keterjun ke program atau ke hardware itu saya sangat berhati-hati. Makanya kalau untuk saat ini saya belum terlalu dapat itu. Tapi kalau biasa itu kesalahan lambat, jadi user juga kalau kita lambat marah. Paling kami meminta maaf, oh maaf Pak, tadi Pak kami ada kendala di jalanan seperti itu. Mungkin bagaimana cara Anda mengatasi permasalahan tersebut agar tidak mengulanginya lagi? Iya, kalau itu biasa kami yang pertama itu biasa meminta maaf dulu, lalu kami memberikan Pak kalau ada masalah ini Pak, biasa kan bisa menghubungi kami lebih awal. Kan biasa kadang-kadang user itu terdapat masalah maunya langsung cepat. Ketika ada misalnya masalah di hari Sabtu, di hari Jumat misalnya problem, dia mengabari kita di hari Senin baru dia menggunakan. Padahal kan bisa lebih awal memberitahuan tim kami bahwa itu yang kadang-kadang kami juga jangan bisa menginformasikan ke tim bahwa kalau ada masalah lebih awal lah. Jangan sampai kami juga kewalahan ketika harus diselesaikan dengan cara cepat. Apakah ini alat harus bawa kami dulu pulang? Itu sebenarnya. Kami menjelaskan dengan baik sebenarnya. Mungkin strategi yang Anda lakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut itu bagaimana? Mengatasi kalau ada bagaimana tadi Pak? Kesalahan, strateginya agar tidak terjadi kesalahan yang terulang. Oh iya itu lagi tadi Pak, kalau kesalahan keterlambatan ya kesalahan keterlambatan kan dari saya. Iya. Awalnya kan terjadi karena macet dengan waktu. Makanya saya kembali lagi bahwa kalau memang itu dari kantor bisa menginformasikan lebih awal kami menginformasikan juga supaya kami juga lebih prepare ke sananya sehingga tidak terburu-buru dari tim kami untuk ke sana. Seperti itu sih sebenarnya Pak. Kalau persoalan lain, kalau mungkin masalah hardware, seperti itu biasanya kami mengatasinya lebih ke barang-barang yang lebih bagus. Kan biasanya juga kalau misalnya kesalahan, biasanya kan ini berdasarkan yang saya baca juga misalnya yang lain. Ketika kami tawarkan barang, oh ini Pak barang yang jangka waktunya ini sebenarnya kurang bagus. Ini barang harganya 100.000, kemudian ada barang bagus ini harganya 1 juta. Kami lebih rekomendasikan barang yang bagus sebenarnya karena ini bertahan lebih lama daripada kami menawarkan barang yang murah tapi itu yang cepat rusak. Sebenarnya dari situ juga. Pertanyaan selanjutnya itu mungkin bisa diceritakan tentang situasi ketika harus menyelesaikan pekerjaan yang banyak dalam waktu yang singkat. Bagaimana Pak? Coba. Ketika berada di situasi yang harus menyelesaikan pekerjaan yang banyak, tapi waktunya itu singkat, bagaimana cara Anda itu? Tergantung lagi dari tim sebenarnya. Sebelum biasa kan ada pekerjaan menumpuk tapi waktu kita misalnya dalam 1 harian. Itu menjadi problem juga bagaimana kita step by step ini untuk menyelesaikan masalah. Kadang-kadang itu kalau saya dapat itu masalah, sebenarnya di hari ini saya bisa mengatasi semua, tapi kan
tidak memposisikan di hari lain itu saya dapat juga saya tidak bisa menyelesaikan. Makanya tergantung lagi sih di komunikasi sama pihak usernya Pak. Jadi betul-betul Pak, misalnya ada masalah di lantai 1, lantai 2, lantai 3, Pak mungkin saya tidak bisa selesaikan di lantai 1 ini Pak sebenarnya. Mungkin saya bisa selesaikan. Tapi kalau usernya ngotot, enggak Pak, karena ini sangat urgent juga. Biasanya kami mengatasinya itu kita komunikasi di kantor supaya tim-tim lain untuk datang membantu kami. Seperti itu Pak. Kalau dari pengalaman tak sendiri, bisa diceritakan salah satunya lah pengalaman tak yang begitu. Kalau dari pengalaman saya kemarin itu saya pernah dapat masalah, saya harus menyelesaikan komputer itu dalam 1 hari. Itu saya dapat masalah itu di kantor, di rumah sakit lah. Ada salah satu rumah sakit di Makassar itu saya harus uji fungsi semua alat dalam 1 hari. Jadi saya keliling dalam itu, tapi saya tidak mampu karena sangat banyak barang yang saya harus uji fungsi. Dan hari itu juga pun dari pihak kantor juga bilang harus selesai, kemudian dari pihak user juga harus selesai. Nah hari itu pun karena tim kami di luar tidak bisa membantu karena ada job lain, maka dari situ kemarin saya sampai bekerja sampai malam. Jadi saya betul-betul maksimalkan dari pagi sampai malam untuk selesaikan ini masalah. Memang selesai tapi lewat waktunya. Kalau tugas utama dari pengalaman tadi itu, tugas utama yang harus Anda selesaikan pada saat itu apa? Kalau pada saat itu uji fungsi printer. Jadi saya yang bawa printer ke sana, itu kan printer itu banyak puluhan printer. Jadi saya masuk di ruangan ini, ruangan ini. Akhirnya selain saya maintenance di situ, kemudian saya uji fungsi juga, saya mengedukasi juga orang yang di kantor itu. Jadi saya edukasi lagi, membutuhkan waktu di situ. Nah, seperti itu makanya lama. Kalau dari cara Anda mengatasi situasi tersebut? Kalau caranya biasa-biasa saja sebenarnya. Terkadang kita dapat user yang sangat sulit memahami, tapi terkadang juga kita dapat user yang cepat menangkap karena dia sebelumnya sudah pernah. Nah, kalau untuk mengatasinya pada saat orang awal, makanya kita jelaskan dengan pelan-pelan Pak. Oh ini Pak, kita kalau perlu kita buatkan sebenarnya video buat dia supaya dia tahu oh ini fungsinya. Sebenarnya itu sih. Kalau orang awam kita lebih ke prepare sih bagaimana caranya. Kalau perlu kita buat panduan tulisan ataupun dalam bentuk video. Kalau dari strategi yang Anda lakukan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu itu bagaimana? Kalau masalah tepat waktunya itu Pak, kita maksimalkan saja mungkin. Kalau dari saya kemarin itu kalau memang saya rasa dalam 1 hari yang itu sulit, misalnya saya tepat waktu mulai bekerja kan biasanya itu bergerak pagi-pagi. Misalnya kami dulu ke kantor, kami dulu ketika keluar. Kalau saya rasa memang sulit selesaikan tepat waktu, biasanya saya tidak ke kantor, saya langsung terjun ke lokasinya. Daripada saya memutar lagi ke kantor, kemudian di sana lagi di break, saya lebih baik minta izin dari kantor dulu bahwa saya langsung terjun supaya waktu lebih lama juga. Makanya dari situ saya pasang strategi itu. Kalau kan tadi strategi itu terjun langsung ke lokasi daripada harus ke perusahaan dan lebih dahulu toh. Kalau hasilnya itu bagaimana dari strategi tadi? Kalau hasilnya cukup lumayan bagus karena harusnya kan saya tadi bilang saya harus ke kantor dulu absen, saya briefing. Itu memakan waktu biasanya 2 jam. Ketika saya langsung terjun ke perusahaan yang saya mau tuju, yang saya maintenance ini, cukup saya rasa itu berkurang waktu saya untuk mengerjakan lebih awal. Jadi sehingga bisa maksimal lagi dan tepat waktu. Kemudian bisa mungkin ceritakan situasi ketika Anda diharuskan melakukan pemrograman menggunakan bahasa asing. Kayak bagaimana Pak tadi? Mungkin bisa diceritakan tentang situasi ketika
dihadapkan dengan situasi pemrograman yang menggunakan bahasa asing gitu. Oh iya Pak. Kalau di perusahaan kan saya bukan di banyak di job saya bagian pemrograman, makanya dari tim itu, dari perusahaan kami itu ada beberapa lebih keahliannya ke program, ada beberapa keahliannya ke software, ada ke hardware. Kalaupun saya dapat job di bagian programan itu, biasanya saya bersama dengan tim IT program juga, jadi saya membantu tapi dia lebih ke utamanya sebenarnya. Kalau strategi tak untuk melakukan sorry. Bagaimana Anda memastikan bahwa pemrograman Anda itu lakukan dengan benar? Iya. Kalau programan kan itu biasa, kalau kita program hasil langsung kelihatan. Misalnya kalau kita klik ini, apakah hasilnya muncul di layar itu oke atau enggak. Kalau kita memastikan bahwa program itu bagus dan itu tentu ada hasil yang kita lihat. Walaupun kadang ada kendala, tergantung lagi. Kalau saya yang terjun ke lapangan ketika saya dapat masalah, karena saya bukan di bagian bidang program, makanya saya harus cepat prepare juga ke tim IT yang lain untuk membahasakan bahwa ini ada masalah di sini Pak, bisa mohon bantu kami. Tapi biasanya kalau jarang terjadi. Oh, jarang. Kalau strategi untuk mengatasi kesalahan saat melakukan pemrograman bahasa asing itu bagaimana? Kalau meminimalisir kesalahan itu ini biasanya kalau ini kan program dari kantor. Biasa kalau dari kantor itu kan program juga biasa bisa by remote juga. Jadi kalau untuk meminimalisirnya itu biasanya kalau setiap mingguan atau bahkan setiap bulanan, biasanya sih setiap minggu kita cek di softwarenya, di programnya, apakah ada bug di program ini. Jadi sebelum biasa hari Senin digunakan oleh orang-orang kantor, kita cek terlebih dahulu supaya bagaimana supaya tidak terjadi kesalahan di user. Mungkin bisa ceritakan situasi ketika Anda harus memastikan perbaikan sistem komputer yang Anda lakukan itu sudah tepat atau tidak. Bagaimana Pak? Mungkin bisa diceritakan tentang ketika kita itu harus memastikan perbaikan sistem komputer yang Anda lakukan itu sudah tepat. Kita kan lihat secara langsung Pak. Jadi kalau kita lihat secara langsung, kalau sistem komputer baik dari perangkat atau sistem itu biasanya kita maksimalkan mungkin. Kalau misalnya saya dapat masalah ketika ini komputer saya dapat masalah tidak menyala, saya maksimal mungkin bahwa yang bermasalah ini apakah di casnya, apakah di layarnya, atau di mananya, atau di RAM-nya dan lain-lainnya. Makanya saya maksimal mungkin bawa barang-barang juga sebelum terjun ke kantor. Ada kami bawa seperti obeng, super untuk di komputer yang bermasalah, itu kami dibekali juga sebenarnya. Jadi kami maksimal mungkin tidak memasir terjadinya kesalahan. Kemudian apa tugas utama Anda dalam terkait dengan ketepatan dari perbaikan sistem komputer yang Anda lakukan? Apa? Ketepatan? Iya, tugas utama dalam terkait dengan ketepatan dalam perbaikan sistem komputer. Maksudnya Pak tadi itu gimana? Tugas utama Anda terkait dengan ketepatan dalam perbaikan sistem komputer. Kalau tugas utama saya itu sebenarnya kalau tugas utama banyak sebenarnya, melebar, tergantung kita lebih di mana IT yang menaruh kita ke bagian mana. Tapi kalau masalah ketepatan itu tergantung lagi, tadi saya bilang kita apa yang dibutuhkan user ini di kantor lain ini, apa problem masalahnya, sebenarnya apa yang kita bawa. Kalau dia yang butuhkan itu software, kita bawa software itu kan lebih cepat ketepatannya di sana daripada pada saat saya tidak bawa software. Pada saat saya di sana, saya harus mendownload ulang misalnya aplikasi, sehingga membutuhkan waktu yang lama.
Nah, makanya dari situ sebelum kita terjun kita dibekali dulu aplikasi seperti apa yang digunakan biasa terjadi. Karena rata-rata memang di perusahaan itu bukan perusahaan pertama kita datangi. Ini perusahaan-perusahaan biasa kesekian kalinya. Jadi kita cukup tahu bahwa di permasalahan yang di sana, oh ini yang sering terjadi. Makanya kalau dari segi ketepatan biasa tidak jauh-jauh Pak. Jadi kebanyakan itu bisa diatasi sendiri tanpa bantuan dari atasan begitu. Ya biasanya biasa, walaupun kadang ada yang minta bantuan itu jarang tapi biasa. Oh. Kemudian hasil dari cara yang Anda lakukan untuk memastikan bahwa perbaikan sistem komputer yang Anda lakukan itu sudah tepat, itu bagaimana hasilnya tadi? Oh ya, hasilnya tentu kita lihat secara langsung Pak. Kalau misalnya yang bermasalah tadi yang dilihat dari segi pandangan mata itu hardware, ya tentu misalnya PC-nya tidak menyala, tentu kita lihat hardware-nya langsung yang menyala atau misalnya layar yang menyala. Tapi kalau dari segi software ada yang bug atau yang ada yang error, nah itu kan bisa juga dilihat, oh aplikasi ini pada saat kita login tiba-tiba error. Ketika kita atasi dan kemudian tidak error, itu bisa dilihat dengan secara langsung Pak. Kemudian bisa diceritakan ketika berada di situasi untuk ketika diminta untuk memastikan seluruh perangkat dapat beroperasi dengan baik. Apa namanya? Bisa diceritakan pengalaman tak untuk ketika diminta untuk memastikan seluruh perangkat dapat beroperasi dengan baik. Oh iya. Kalau pada saat saya dulu kerja di bagian mengatasi barang itu dengan baik, itu kan banyak biasa komputer di lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4, nah dan seterusnya di kantor lain. Biasanya itu kita memastikan dari semua, dari segi segalanya. Misalnya dari segi jaringan, dari segi perangkat kerasnya ini apakah oke, dan kemudian dari segi softwarenya oke. Ketika kami sudah cek semua, kita sudah maintenance semua, kita biasakan ada report juga mempertanyakan tentang kepuasan usernya, bahwa apakah ini, contoh pada saat saya ketemu di user, Pak, apa ada kendala atau tidak? Iya, kalau ketika dia sudah bilang ini masalah dan tidak ada masalah, kita memastikan bahwa betul-betul user kita tangani itu tidak ada masalah. Makanya dari situ kita bisa memastikan bahwa dari segi kita juga tim memastikan bahwa tidak ada masalah, dari segi usernya juga bahwa oh oke, aman Pak, sehingga apa yang kami kerjakan sama-sama enak. Apa yang anda lakukan untuk memenuhi permintaan dari user tadi? Permintaan segi apa? Mungkin dari pengalaman tadi, permintaan untuk memastikan bahwa perangkat dapat beroperasi dengan baik gitu. Kalau itu Pak, saya pasti banyak ke komunikasi sebenarnya sama pihak usernya. Kalau untuk segi dari memastikan dan pengecekan, saya lebih banyak komunikasi sebenarnya. Karena kadang-kadang itu di luar jam ini, kalau kami kan bergerak di bidang IT itu sebenarnya tidak mesti di hari kerja sebenarnya ada problem. Kadang-kadang kalau di luar jam kerja ada problem dari user, kami juga biasa terjun langsung. Jadi sebenarnya banyak komunikasi. Kalau bagaimana cara Anda memastikan bahwa seluruh perangkat keras itu dapat beroperasi dengan baik? Oh, kalau memastikannya itu Pak, itu kembali lagi kayak misalnya kalau saya biasa ada dua metode saya. Kalau saya itu kemarin apakah pengecekan secara langsung, kemudian apakah pengecekan by remote. Jadi kalau misalnya dari pengecekan langsung, saya lihat langsung ke hardware-nya. Itu hardware harus image secara langsung. Tetapi kalau pengecekan memastikan secara jarak jauh, biasanya by remote. Jadi kalau saya by remote, oh ini aplikasinya masih running semua. Tapi kalau dalam by remote itu saya bisa dalam sebulan tidak mengecek ke maintenance-nya sebenarnya, karena bisa dari by remote. Tetapi kalau segi hardware-nya itu memang harus kita lihat langsung bahwa oh di hardware-nya ini yang bermasalah, apakah penyimpanannya sudah penyimpanan seperti harusnya itu sudah mulai kalah atau tidak.
Jadi ada dua metode ini ya. Kalau dari aslinya ya dari metode tadi bagaimana? Kalau hasil menurut saya Pak, itu cukup maksimal karena kalau saya pakai by remote juga itu sehingga tidak menguras waktu saya untuk selalu ke tempat kerja. Jadi saya dari rumah bahkan dari tempat biasa pun saya bisa memaksimalkan bahwa ini tidak ada kendala sehingga mengurangi waktu saya jalan ke tempat user kalau by remote. Seperti itu. Mungkin berakhir sudah proses wawancara rekrutmen pada malam hari ini. Saya banyak mengucapkan terima kasih kepada ketersediaan Anda untuk mengikuti wawancara hari ini. Saya sangat mengapresiasi waktu dan usaha yang Anda berikan dalam kehadiran dan berbagi wawasan serta pengalaman Anda bersama kami. Mungkin kami akan untuk memberikan informasi lebih lanjut kepada Anda melalui email ataupun pesan WhatsApp. Sebelum saya menutup, mungkin ada tambahan atau ada yang perlu ditanyakan dari Anda pada perusahaan kami. Oh, ini Pak, kalau boleh saya tanya Pak, kira-kira selesai hari ini biasanya infonya berapa lama baru ada? Biasanya kami itu infonya itu kurang lebih 1 sampai 2 minggu ke depan. Mungkin itu saja Pak kalau dari saya. Oke. Mungkin seluruh wawancara terlaksanakan. Saya menutup wawancara kali ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.